Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazil Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang tryout penyuluh pertanian teman-teman ya. Tentu dengan 30 soal lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kita bahas satu persatu teman-teman. Nomor 1, koordinator BPP menginstruksikan kepada PPL agar melakukan penilaian kelompok tani. Pak Wahyu bingung dengan kelompok taninya yang memiliki nilai 301. Menurut Anda, masuk ke klasifikasi kelas manakah kelompok tani tersebut? A. Utama, B. Madya, C. Pemula, D. Lanjut. Jawabannya adalah D. Lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat beberapa klasifikasi kelas kelompok tani 2 ini, di mana kelas pemula mempunyai nilai sampai dengan 245, kelas lanjut mempunyai nilai 246 sampai dengan 455, kelas madya mempunyai nilai 456 sampai dengan 700, kelas utama mempunyai nilai 701 sampai dengan 1000. Jadi yang masuk ke 301 itu masuk ke kelas lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 2, data yang dihasilkan dari melakukan identifikasi potensi wilayah terdiri dari A. Data RDKK dan data RDKK, B. Data pola tanam dan data jumlah pupuk bersubsidi, C. Data primer dan data sekunder, D. Data potensi dan data peta desa. Jawabannya adalah C. Data primer dan data sekunder. Kalau ditanya masalah data ya di penyuluh itu, apalagi yang berkaitan dengan identifikasi potensi wilayah, itu cuma dua, antar data primer dan data sekunder teman-teman ya. Nomor 3, Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Poktan dan antar Poktan, maupun dengan pihak lain. Merupakan fungsi Poktan sebagai A. Wahana sosialisasi, B. Unit produksi, C. Wahana kerjasama, D. Kelas belajar. Jawabannya adalah C. Wahana kerjasama. Seperti yang teman-teman ketahui, jika fungsi Poktan ada 3 ya, kelas belajar, wahana kerjasama, sama unit produksi. Jadi yang berkaitan di sini konteksnya itu memperkuat kerjasama, jadi lebih masuk ke C. Wahana kerjasama ya teman-teman, karena konteksnya ke arah sana. Nomor 4, Pak Rido adalah petani desa Sekarsari. Beliau bercerita kepada Pak Wahyu bahwasanya kelompok taninya setiap hari Selasa, kelompok taninya akan mengadakan pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kegiatan Poktan tersebut masuk kepada fungsi Poktan sebagai A. Wahana sosialisasi, B. Unit produksi, C. Wahana kerjasama, D. Kelas belajar. Jawabannya adalah D. Kelas belajar. Jadi teman-teman bisa lihat di Permentan nomor 67 tahun 2016 yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan petani, ada di fungsi Poktan sebagai kelas belajar. Di sana itu sebagai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di sana itu teman-teman ya. Oke, nomor 5, evaluasi penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilakukan dengan kriteria kelas kemampuan kelompok tani sebagai berikut. A. Pemula muda madya utama, B. Pemula lanjut muda madya, C. Pemula lanjut madya utama, D. Pemula muda lanjut madya. Jawabannya adalah C. Pemula terus lanjut
media utama. Tadi udah ya klasifikasi kelompok taninya dari bawah ke atas ya. Jadi pemula, lanjut, media utama. Oke, lanjut. Nomor 6, tahap adopsi di mana pelaku utama atau pelaku usaha mampu membuat perbandingan suatu inovasi. Hal ini merupakan metode penyuluhan dengan pendekatan A. Pendekatan langsung, B. Pendekatan perorangan, C. Pendekatan massal, D. Pendekatan kelompok. Jawabannya adalah D. Pendekatan kelompok. Jika teman-teman lihat di ini ya, ada materi di bawah yang terkait dengan cara cepat mempelajari metode penyuluh pertanian. Ada di akhir-akhir videonya itu ada segitiga kebalik ya, dimana itu ada tahap adopsinya itu ada pendekatan massal, pendekatan kelompok, pendekatan perorangan dengan tahap adopsinya penumbuh perhatian, penumbuh minat, penumbuh menilai ya, tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap menerapkan. Jadi yang masuk kepada mampu membuat perbandingan itu masuk ke pendekatan kelompok. Dia itu perbandingan itu tahap menilai ya teman-teman, masuk ke tahap menilai. Nah, tahap menilai itu masuk ke pendekatan kelompok, yang dimana ada beberapa metode dia bisa pakai ya teman-teman. Kalau teman-teman belum belajar tentang tahap adopsi ini, bisa lihat lagi video yang berkaitan dengan cara cepat mempelajari metode penyuluh pertanian di bawah. Di video paling di akhir-akhir videonya ada segitiga terbalik tuh. Saya coba jelaskan di situ teman-teman. Nomor 7. Dalam penilaian kelompok tani, prinsip di mana kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani merupakan prinsip penilaian kelompok tani. A. Objektif, B. Sahih, C. Keterandalan, D. Relevan. Oke, seperti yang teman-teman lihat ada jawabannya yang di bawah tuh. Bonus lah buat teman-teman ya. Jadi kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani itu lebih masuk ke sahih ya teman-teman. Cara penilaian kelompok taninya masuk ke sahih atau valid, yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani. Oke, kita lanjut. Nomor 8, salah satu tahap adopsi di mana pelaku utama atau pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak perihal baru tadi dan berusaha mencari informasi lebih lanjut merupakan tahap adopsi. A. Penumbuh minat, B. Penumbuhan perhatian, C. Tahap menilai, D. Tahap menerapkan. Jawabannya adalah penumbuhan minat. Jadi ingin mengetahui lebih banyak perihal baru tadi dan berusaha mencari informasi lebih lanjut merupakan tahap adopsi. Jawabannya ada di ini ya teman-teman, di penumbuhan minat. Kalau nggak salah penumbuhan perhatian deh ya. Coba teman-teman lihat ya di Permenta nomor 52 tahun 2009 yang video di akhir-akhirnya teman-teman ya. Nomor 9, metode yang biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab merupakan tahap adopsi dengan pendekatan A. Pendekatan perorangan, B. Pendekatan kelompok, C. Pendekatan massal, D. Pendekatan sosial. A. Pendekatan perorangan jawabannya teman-teman ya. Jadi
Metode yang biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan karena ada hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab merupakan tahap adopsi dengan pendekatan. Itu masuk ke pendekatan perorangan, bisa teman-teman cek lagi di Permentan nomor 5 tahun 2009, yaitu jawabannya A, pendekatan perorangan. Karena di sini ada konteksnya itu karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dengan sasaran yang lebih akrab. Jadi dia lebih masuk ke pendekatan perorangan, teman-teman. Nomor 10, di bawah ini merupakan fungsi poktan kecuali A. Unit usaha pemasaran, B. Kelas belajar, C. Wahana kerjasama, D. Unit produksi. Jadi fungsi poktannya kecuali ya teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya fungsi poktan itu ada 3, yang kemarin ada sebagai kelas belajar, sebagai wahana kerjasama, dan unit produksi. Jadi yang bukan dari fungsi poktan itu yang A ya teman-teman, unit usaha pemasaran, yang dimana ini adalah fungsi dari Gapoktan, teman-teman. Unit usaha pemasaran itu masuk ke fungsi Gapoktan. Nomor 11, tahap adopsi pelaku utama atau pelaku usaha mencoba gagasan baru atau praktek baru sebaiknya menggunakan metode penyuluhan. A. Demonstrasi, B. Siaran pedesaan, C. Pemutaran film, D. Kunjungan rumah. Jawabannya A. Demonstrasi. Kalau teman-teman lihat ada tahap penumbuhan perhatian, penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap penerapan. Nah, demonstrasi ini masuk ke tahap mencoba ya teman-teman, dimana tahap mencoba itu lebih ke arah pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok itu ada berapa metode termasuk di demonstrasi ini. Temu-temu juga itu masuk ke pendekatan kelompok dia, dan ada pertemuan-temuan kelompok juga yang lain. Nah, dia itu masuk ke demonstrasi. Jadi teman-teman harus ketahui dulu pendekatan kelompok itu metodenya apa, pendekatan massal itu metodenya apa, pendekatan perorangan itu masuk ke metode yang mana saja. Kalau dia kunjungan ke rumah petani itu maksudnya pendekatan perorangan, yang dimana tahap adopsi inovasinya itu masuk ke tahap penerapan. Sedangkan kalau yang tahap menilai tadi masuk ke pendekatan kelompok, dimana metodenya salah satunya adalah demonstrasi ini teman-teman. Dan tahap mencoba juga itu masuk ke pendekatan kelompok juga, dan metodenya bisa teman-teman lihat. Kalau teman-teman melihat ada di tadi yang saya sebutkan di Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang pembelajaran tentang metode penyuluh pertanian. Ada di video di bawah teman-teman dan di akhir-akhir video biasanya itu ya. Nomor 12, metode yang dipergunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan, serta memberikan informasi selanjutnya merupakan metode dengan pendekatan A. Pendekatan massal, B. Pendekatan kelompok, C. Pendekatan perorangan, D. Pendekatan sosial. Jawabannya adalah pendekatan massal, teman-teman. Jadi untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat, sasarannya itu kan pasti bukan hanya kelompok, tapi khalayak ramai. Nah, lebih masuk ke, kalau untuk menarik perhatian itu masuknya ke pendekatan massal, dan salah satu metodenya bisa ke siaran radio, bisa pemasangan spanduk dan lain sebagainya yang sasarannya adalah massal, teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nomor 13, dasar-dasar pertimbangan pemilihan metode penyuluhan pertanian di bawah ini kecuali A. Anggaran penyuluhan, B. Tahapan dan kemampuan adopsi, C. Sasaran,
D. Sumber daya penyuluhan. Jawabannya adalah anggaran penyuluhan. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, kalau dasar-dasar pertimbangannya itu ada tahapan dan kemampuan adopsi, yang kedua sasaran, yang ketiga itu sumber daya penyuluhan. Nah, termasuk juga ada kebijakan pemerintah di sana, teman-teman. Nah, kecuali di sini hanya anggaran penyuluhan tidak termasuk ke dalam pertimbangan pemilihan metode penyuluh pertanian, teman-teman. Nomor 14. Dalam penilaian kelompok tani, prinsip di mana diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan prinsip penilaian kelompok tani. A. Sahih, B. Objektif, C. Keterandalan, D. Relevan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bisa lihat itu ada keterangannya di bawah. Kalau dimana prinsip dimana diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan itu masuk ke objektif, teman-teman. Ini adalah cara penilaian kelompok tani. Prinsip penilaian kelompok taninya ada sahih, ada objektif, ada keterandalan, ada relevan, dan ada efisien. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Nomor 15. Dampak positif dari musuh alami adalah A. Populasi hama menjadi banyak, B. Hama pada tanaman berkurang, C. Mempertahankan produksi tinggi, D. Merusak lingkungan ekosistem. Jawabannya adalah hama pada tanaman berkurang, yang B, teman-teman. Di sini dampak positif dari musuh alami. Kalau populasi hama semakin banyak, jadi ini ya nggak sesuai, teman-teman ya. Kok hamanya tambah banyak sedangkan musuh alaminya ada gitu kan. Terus mempertahankan produksi tinggi, terlalu kejauhan sih sebenarnya ya. Terus yang ke D, merusak lingkungan ekosistem ya. Merusak lingkungan ekosistem kan biasanya pestisida kimia, teman-teman ya. Tapi kalau musuh alami ini ya palingan dia cuma makan hama ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya B, hama pada tanaman berkurang. Lanjut 16. Hari ini Pak Wahyu akan melakukan pemasangan spanduk agar petani mengetahui inovasi baru. Hal yang dilakukan Pak Wahyu merupakan tahap adopsi, A. Tahap menilai, B. Tahap penumbuhan perhatian, C. Tahap mencoba, D. Tahap penumbuhan minat. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Tahap penumbuhan perhatian, di mana pemasangan spanduk itu sasarannya adalah khalayak ramai, pendekatan secara massal, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17, koordinator BPP menginstruksikan kepada PPL agar melakukan penilaian kelompok tani. Pak Imam bingung dengan kelompok taninya yang memiliki nilai 470. Menurut Anda masuk ke klasifikasi kelas manakah kelompok tersebut? A. Utama, B. Madya, C. Lanjut, D. Pemula. Jawabannya adalah B. Madya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi yang 245 ke yang pemula 245, 246 ke 455, jadi 456 sampai 700, 701 ke 1000. Nah, tuh bisa teman-teman lihat di situ tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, Madya, teman-teman. Nomor 18. Salah satu tahap adopsi di mana pelaku utama atau pelaku usaha meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha taninya merupakan tahap adopsi. A. Penumbuhan minat, B. Penumbuhan perhatian, C. Tahap menilai, D. Tahap menerapkan.
Jawabannya adalah D, tahap menerapkan ya teman-teman, di mana pelaku utama pelaku usaha meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha taninya, itu masuk ke D, tahap menerapkan. Nomor 19, di bawah ini merupakan ciri poktan kecuali. Ciri poktannya ya, yang kecuali. A, saling mengenal, akrab dan saling percaya. B, memiliki aturan atau norma tertulis. C, mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama. D, memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman. Jawabannya adalah B, memiliki aturan atau norma tertulis. Jadi saling mengenal yang A, C, dan D itu masuk ke dalam ciri poktan ya teman-teman. Sedangkan yang B itu salah satu dari ciri dari gapoktan dia. Nomor 20. Di bawah ini merupakan fungsi gapoktan kecuali A, wahana kerjasama. B, unit usaha pemasaran. C, unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. D, unit usaha pengolahan. Jawabannya adalah A, wahana kerjasama. Jadi wahana kerjasama tadi teman-teman masuk ke fungsi gapoktan atau fungsi poktan, masuknya ke fungsi poktan teman-teman. Sedangkan yang ketiga ini, yang C, D, dan B ini masuk ke fungsi gapoktan. Nomor 21. Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, antara lain pupuk, benih, bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani, merupakan fungsi gapoktan sebagai A, unit usaha tani atau produksi. B, unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. C, unit usaha pengolahan. D, unit usaha pemasaran. Jawabannya adalah B, unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Jadi kalau teman-teman lihat fungsi poktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi, antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, dan alat mesin pertanian, itu masuk ke fungsi gapoktan sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Jadi teman-teman bisa lihat di Permentan nomor 67 tahun 2016, ada videonya di bawah tentang pembinaan kelembagaan petani teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 22, salah satu tahap adopsi di mana pelaku utama atau pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan atau ide atau praktek baru untuk pertama kalinya merupakan tahap adopsi. A, penumbuhan minat. B, penumbuhan perhatian. C, tahap menilai. D, tahap menerapkan. Jawabannya adalah penumbuhan perhatian teman-teman ya. Sekedar mengetahui adanya gagasan atau ide atau praktek baru untuk pertama kalinya itu masuk ke penumbuhan perhatian. Jadi kayak pemasangan spanduk. Nah, biar ini apa, petani atau sasarannya itu tahu dulu kalau ternyata ada gagasan atau ide atau inovasi baru ya di dunia pertanian, contohnya kayak apa gitu kan. Itu masuknya ke penumbuhan perhatian. Makanya teman-teman harus tahu betul penumbuhan perhatian itu apa, penumbuhan minat itu apa, terus penumbuhan menilai, tahap mencoba, dan tahap menerapkan. Itu teman-teman harus tahu ya teman-teman. Nomor 23, berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi kecuali A, penerap awal. B, inisiator. C, penerap dini. D, inovator. Jawabannya udah ada di bawah teman-teman ya. Ya. Jadi yang kecualinya yang mana? Yang kecualinya adalah
B. Inisiator, teman-teman. Ya, inisiator. Jadi pelaku utama dapat dikelompokkan berdasar kemampuan adopsi inovasi. Itu ada inovator, ada penerap dini, ada penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Itu dia kemampuan adopsi inovasinya, teman-teman ya. Jadi yang kecuali di sini yang nggak ada itu ya inisiator. Nomor 24. Dalam pelaksanaan penyuluhan, petani memiliki tahap adopsi inovasi. Adapun tahap adopsi yang benar adalah tahap penumbuhan perhatian. Yang A, tahap penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan minat, tahap mengetahui, tahap menetapkan, tahap menilai. Yang B, tahap menetapkan, tahap penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan minat, tahap menginginkan, tahap mencoba. C, tahap penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, tahap menetapkan. D, tahap penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan bakat, tahap diskusi, tahap mencoba, tahap menetapkan. Jawaban yang mana, teman-teman? Jawaban yang C, teman-teman ya. Sebenarnya udah saya ini tadi bahas dari tadi ya, tahap perhatian, penumbuhan perhatian, tahap penumbuhan minat, tahap menilai, mencoba, dan menerapkan ya, teman-teman. Jadi itu dari bawah ke atas ya. Dari massal ke perorangan. Nomor 25. Data yang diperoleh dari sumbernya dan bukan tambahan merupakan data A. Data sekunder, B. Data primer, C. Data pribadi, D. Data desa. Jawabannya adalah B. Data primer. Nah, kalau teman-teman, data primer itu kan data yang kita peroleh dari hasil wawancara langsung dari petani ya, teman-teman. Nah, itu dia data primer, teman. Kalau data sekunder itu data yang kita peroleh, data yang kita dapat dari misalnya dari data desa atau data kecamatan yang berkaitan dengan data-data pertanian, teman-teman. Nomor 26. Dalam pelaksanaan penyuluhan, penyuluh pertanian harus memperhatikan faktor masalah adopsi petani yang dimana hal tersebut tidak jauh dari PKS petani. Kepanjangan dari PKS adalah A. Pengetahuan, keteladanan, dan sikap, B. Pengetahuan, keterampilan, dan sosialisasi, C. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap, D. Penerapan, keterampilan, dan sikap. Jawabannya adalah C. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kepanjangan dari PKS itu, teman-teman, bukan partai ya, tapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkaitan dengan adopsi inovasi petani. Nomor 27. Pak Andi adalah petani desa Sekarsari. Beliau bercerita kepada Pak Wahyu bahwasanya setiap hari Selasa kelompok taninya akan mengadakan pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kegiatan poktan tersebut masuk kepada fungsi poktan sebagai A. Wahana kerjasama, B. Kelas belajar, C. Unit produksi, D. Wahana belajar. Jawabannya adalah kelas belajar, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di Permenta 67 tahun 2016, 3 fungsi poktannya. Nomor 28, metode yang dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Metode ini ditujukan untuk dapat membantu seorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau sampai tahap menerapkan. Merupakan metode dengan pendekatan A. Pendekatan massal, B. Pendekatan kelompok, C. Pendekatan perorangan, D. Pendekatan sosial. Jawabannya adalah pendekatan kelompok ya, teman-teman. Makanya teman-teman tahu dulu pendekatan massal itu apa saja, penumbuhan perhatian dan minat.
pendekatan kelompok itu ada tahap menilai, tahap mencoba. Terus pendekatan perorangan itu ada tahap menerapkan, ya teman-teman. Jadi metode yang dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Metode ini ditunjukkan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba. Dia masuk ke pendekatan kelompok, di mana pendekatan kelompok itu ada tahap mencobanya ya teman-teman. Tahap mencoba, tahap menilai, tahap mencoba, sampai dengan tahap menerapkan itu masuk ke pendekatan kelompok ya. Kalau untuk berbicara mencoba dan menilai ya. Nomor 29, syarat pokok materi penyuluhan kecuali A. dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, B. mudah disampaikan oleh penyuluh, C. secara sosiologis diinginkan oleh masyarakat, D. secara teknis dapat dilaksanakan oleh petani. Jawabannya adalah mudah disampaikan oleh penyuluh. Teman-teman kalau lihat di review materi itu di situ ada syarat pokok materi penyuluhan teman-teman, dan ada 3 itu. Yang pertama secara teknis dapat dilaksanakan oleh petani, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, yang ketiga secara sosiologis diinginkan oleh masyarakat. Jadi satu yang tidak masuk dalam syarat pokok materi itu yaitu mudah disampaikan oleh penyuluh, itu tidak masuk ke syarat pokok materi penyuluhan teman-teman. 30. Usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu merupakan metode penyuluhan. A. Demonstrasi, B. Temu tugas, C. Pameran, D. Magang. Jawabannya adalah C. Pameran. Nah, definisi dari pameran itu usaha untuk memperlihatkan ya teman-teman, memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup, dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat tertentu merupakan metode penyuluhan. Itu masuknya ke pameran teman-teman. Jadi oke, terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Semoga teman-teman tetap belajar ya teman-temannya, karena mungkin kesempatan tidak datang 2 kali teman-teman ya. Mungkin ini adalah saatnya teman-teman untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi jangan buang-buang teman-teman kesempatan teman-teman itu. Jadi jangan terpaku untuk belajar di sini aja teman-teman ya. Mungkin ada channel lain juga yang berkaitan dengan penyuluh pertanian dan itu bisa membantu teman-teman untuk lulus. Jadi nggak apa-apa. Jadi terima kasih nih teman-teman yang udah support channel ini. Terima kasih. Semoga saya bisa upload lagi ya video tryout lanjutan untuk teman-teman, karena kalau dilihat tanggal 10 udah dekat juga teman-teman ya. Absen dulu dong yang yang jadwal ujiannya yang paling cepet siapa sih? Komen di bawah ya teman-teman. Siapa yang paling cepet ujiannya? Oke, terima kasih teman-teman ya atas subscribe-nya, share-nya, like-nya ya. Jangan lupa share teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.